Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Indah Wahyuni Abida selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Biologi Perikanan, dan tak lupa rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, di sini saya Fitri Sofia Rosanti selaku perwakilan dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi tentang pemijahan ikan laut. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada kali ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Fatimatus Zahra dengan NIM 033, yang kedua ada Fitri Sofia Rosanti, saya sendiri dengan NIM 043, yang ketiga ada Muhammad Ilham Ainal Yakin dengan NIM 045, yang keempat ada Nurisa Fatmawati dengan NIM 014, dan yang kelima yaitu ada Sahibul Hamim dengan NIM 064, dan yang terakhir ada Sylvie Dwi Rismaya Putri dengan NIM 05. Baik, langsung saja. Pada pemijahan ini, apa sih yang perlu kita pelajari? Nah, yang pertama nanti kita akan pelajari tentang pengertian pemijahan, yang kedua ada teknik pemijahan, yang ketiga ada cara pemijahan ikan Napoleon, selanjutnya ada cara pemijahan ikan kakap putih, ada faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pemijahan, selanjutnya ada tingkah laku pemijahan ikan laut, dan yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi pemijahan. Lanjut, untuk yang pertama ada pengertian pemijahan. Pemijahan adalah proses pengeluaran sel telur oleh induk betina dan sperma oleh induk jantan yang kemudian diikuti dengan perkawinan. Pemijahan sebagai proses dari reproduksi merupakan mata rantai siklus hidup yang menentukan kelangsungan hidup spesies. Penambahan populasi ikan tergantung pada keberhasilan pemijahan dan kepada kondisi di mana telur ikan kelak akan berkembang. Oleh karena itu, pemijahan sesungguhnya menuntut suatu kepastian untuk keamanan dan kelangsungan hidup keturunannya dengan memberi tempat, waktu, dan kondisi yang memungkinkan, atau dengan kondisi yang menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ainal Yakin, NIM 045. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi sekaligus menjelaskan tentang teknik pemijahan pada ikan. Yang pertama ada teknik pemijahan alami. Teknik pemijahan alami itu adalah teknik pemijahan tanpa campur tangan atau bantuan manusia. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih indukan yang sudah matang gonad dengan perbandingan jantan dan betina yaitu 1:1. Kemudian yang kedua adalah teknik semi alami. Teknik ini hampir sama dengan teknik pemijahan buatan, yaitu dilakukan dengan cara merangsang indukan dengan menyuntikkan kelenjar hormon hipofisa atau kelenjar ovaprim yang kemudian dipijahkan di kolam khusus pemijahan. Nah, ovaprim itu adalah campuran analog salmon gonadotropin releasing hormone dan antidopamin. Sedangkan hipofisa adalah hormon yang diambil dari kelenjar hipofisa di bagian bawah otak kecil ikan. Yang terakhir ada teknik pemijahan buatan, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara merangsang indukan ikan dengan tujuan mempercepat matangnya gonad, kemudian dipijahkan secara buatan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya cara pemijahan ikan Napoleon. Ikan Napoleon menghasilkan telur larva yang bersifat pelagi yang akan menetap di daerah terumbu karang sebagai habitatnya. Diameter telur 0,65 mm berbentuk elips tanpa adanya pigmen. Masing-masing fase dalam siklus hidup ikan Napoleon memiliki habitat sebagai berikut. 1. Fase larva atau biji beras. Fase ini banyak dijumpai di daerah Segres dari jenis Enhalus Achroides, makroalga atau Sargassum sp, karang keras dari genus Acromora dan Porites
3-20 cm TL atau total length. Banyak dijumpai di daerah terumbu di dalam goba dengan karang yang subur atau inner reef, terutama dari karang bertanduk dan Acropora sp, daerah padang lamun atau seagrass bed, perairan yang keruh di terumbu karang, perairan dangkal berpasir dekat, goba, dan daerah mangrove yang berdekatan dengan terumbu karang. Yang ketiga, fase dewasa. Ikan dewasa memiliki tonjolan di bagian dahinya dan memiliki bibir yang padat dengan sepasang gigi yang keras. Warna tubuhnya menjadi hijau kebiru-biruan dengan garis-garis lebih jelas. Ikan ini lebih umum dijumpai di perairan yang lebih dalam, menyukai daerah lereng terumbu, daerah terumbu yang curam, retakan terumbu, daerah kanal yang curam di dalam terumbu, dan daerah goba sampai kedalaman 100 meter. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara pemijahan ikan kakap putih. Pemijahan pada ikan kakap putih Lates calvier dibagi atas 3. 1. Pemijahan alami, natural spawning. 2. Pemijahan stripping ping atau artificial fertilization. Yang ketiga, penyuntikan included spawning. Natural spawning atau pemijahan alami dalam bak atau tangki pemeliharaan biasanya berlangsung sama seperti pada pemijahan yang terjadi di perairan terbuka. Pemijahan di perairan terbuka berlangsung dari bulan April sampai akhir bulan September. Waktu pemijahan dalam bak berlangsung antara jam 20 sampai jam 12 pada bulan purnama. Telur yang dibuahi mengapung di permukaan, sedangkan yang tidak dibuahi tenggelam ke dasar bak. Terima kasih. Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pemijahan. Yang pertama adalah makanan. Yang kedua, mutu air atau kualitas air seperti oksigen terlarut, pH, dan salinitas. Yang ketiga adalah ukuran dari induk ikan laut. Baik, perkenalkan saya Nurisa Fatmawati, NIM 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkah laku dari pemijahan ikan laut. Tingkah laku pemijahan ikan laut dibedakan menjadi 3, yaitu fase pra-pemijahan, yang kedua fase pemijahan, dan yang ketiga adalah fase pasca pemijahan. Yang pertama, fase pra-pemijahan merupakan aktivitas mencari makan, berwaya, pembuatan sarang, sekresi feromon atau pengenalan lawan jenis, dan mencari pasangan melalui gerakan-gerakan rayuan ataupun gerakan yang menarik perhatian. Yang kedua, fase pemijahan merupakan proses pembuahan telur pada ikan betina oleh sperma ikan jantan yang dilakukan dengan sentuhan bagian-bagian tubuh tertentu. Gerakan eksotik berupa gerakan seluruh tubuh serta gerakan melingkar oleh ikan jantan dan betina. Yang ketiga merupakan fase pasca pemijahan, yaitu ikan melakukan penyempurnaan penutupan sarang yang berisi telur yang telah dibuahi atau telur yang berkembang. Kemudian ikan tersebut menjauhi daerah pemijahannya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Sylvie Dwi Rismaya Putri, NIM 210211100005. Di sini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi pemijahan ikan laut. Di antaranya yang pertama yaitu faktor internal. Terjadi pada saat pemijahan ada beberapa modifikasi pada tubuh ikan jantan yang diperlukan untuk mentransfer sperma ke dalam organ reproduksi betina. Seperti ikan bertulang lawan yaitu Chondrichthyes, yaitu bangsa ikan cucut dan pari, mempunyai pola reproduksi dengan memodifikasi sirip perut yaitu Clasper.
besar. Dan pada pembuahan secara internal ini, kebanyakan telur-telur yang telah dibuahi di dalam tubuh ikan betina tetap berada di dalam tubuh induknya hingga menetas. Yang kedua yaitu adanya perubahan secara eksternal. Individu ikan jantan maupun ikan betina sama-sama melepaskan sperma dan saut telur di perairan. Biasanya ikan-ikan yang hidup di perairan dangkal melakukan cara tersebut. Mereka meletakkan telur-telurnya di dalam dasar perairan ataupun di dalam sangkar yang mereka buat. Yang terakhir yaitu yang ketiga, adanya faktor pengaruh musim. Pemijahan biasanya terjadi pada musim semi dan awal musim panas. Ketika itu,